Ikut denganku. Bersama, kita akan menelusuri jejak-jejak terdalam dari alam semesta, menembus batas ruang dan waktu. Mari kita berpetualang bukan hanya melalui ruang, tapi juga melalui waktu itu sendiri. Kembali ke awal mula, ke saat segalanya dimulai dari kehampaan. Sebelum bintang pertama, sebelum galaksi, bahkan sebelum waktu seperti yang kita tahu, ada momen penciptaan yang luar biasa, penuh misteri dan potensi. Kita akan menyaksikan kelahiran alam semesta kita, kisah segalanya, setiap atom, setiap bintang, setiap dari kita, bermula dari satu ledakan kosmik yang dahsyat. Bayangkan semua yang ada, dimampatkan menjadi titik yang lebih kecil dari atom. Konsep yang begitu aneh, terasa seperti sihir, tapi itulah kenyataan yang diungkapkan sains modern. Ini bukan hanya tentang bintang dan galaksi, ini tentang asal-usul kita sendiri, tentang bagaimana kita terhubung dengan alam semesta yang luas ini. Kita secara harfiah adalah anak-anak kosmos. Unsur-unsur dalam tubuh kita berasal dari bintang-bintang yang telah lama mati. Untuk memahami alam semesta, kita harus mulai dari napas pertamanya, dari detik-detik awal yang membentuk segalanya. Kita akan melakukan perjalanan dengan kapal imajinasi kita ke saat-saat setelah Big Bang, ketika gaya-gaya fundamental terpisah dan partikel-partikel pertama muncul, membentuk dasar realitas. Kita akan melihat alam semesta mendingin, atom terbentuk, dan cahaya akhirnya terbebas menerangi kegelapan kosmik untuk pertama kalinya. Ini adalah kisah transformasi, dari kekacauan menjadi keindahan terstruktur yang kita lihat hari ini, dari debu menjadi bintang. Jadi mari kita mulai petualangan ruang waktu kita dan mengungkap rahasia asal-usul kosmik kita, menelusuri jejak-jejak awal yang membentuk siapa kita. Alam semesta menunggu kita untuk menemukan kisahnya. Dan setiap penemuan membawa kita lebih dekat pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Perjalanan kita dimulai pada waktu nol, sepersekian detik setelah permulaan, ketika segalanya yang kita kenal belum ada. Tidak ada bintang, tidak ada galaksi, bahkan tidak ada ruang atau waktu. Hanya kehampaan mutlak, menunggu untuk diisi oleh sesuatu yang luar biasa. Alam semesta adalah titik dengan kepadatan dan suhu tak terbatas, sebuah singularitas, di mana hukum fisika seperti yang kita pahami tidak berlaku. Semua materi dan energi yang akan membentuk segalanya terkonsentrasi dalam satu titik yang sangat kecil. Dari sini alam semesta mulai mengembang, bukan ledakan di ruang angkasa, tapi ledakan ruang itu sendiri. Setiap bagian ruang mulai meregang, membawa energi dan materi ke segala arah. Ruang, waktu, materi dan energi semuanya muncul pada satu momen ini, Big Bang. Inilah detik pertama dari segalanya, ketika hukum-hukum baru mulai terbentuk. Setiap galaksi, bintang, dan planet yang kita lihat hari ini, pernah menjadi bagian dari titik kecil dan panas ini. Semua yang ada di alam semesta berasal dari satu asal yang sama. Pada saat pertama, alam semesta adalah energi murni, lebih panas dari bintang manapun. Gaya-gaya fundamental, gravitasi, elektromagnetisme, nuklir kuat dan lemah, bersatu dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, membentuk dasar dari semua interaksi di masa depan. Saat alam semesta mengembang dan mendingin, gaya-gaya ini mulai terpisah, menetapkan aturan untuk semua yang akan datang. Proses ini menciptakan struktur yang memungkinkan terbentuknya atom, bintang, dan galaksi. Ekspansi yang dimulai saat itu tidak pernah berhenti. Selama 12,8 miliar tahun, alam semesta telah tumbuh dan mendingin, membentuk lanskap kosmik yang kita amati hari ini. Buktinya ada di sekitar kita, galaksi-galaksi yang menjauh, menandakan bahwa ruang terus meluas. Dan sisa-sisa cahaya Big Bang, yang dikenal sebagai radiasi latar gelombang mikrokosmik, masih memenuhi ruang angkasa hingga hari ini. Big Bang bukan hanya teori, ini adalah penjelasan terbaik untuk asal-usul kosmik kita, didukung oleh bukti ilmiah yang kuat dan pengamatan mendalam. Dari momen ini, jam kosmik mulai berdetak, menandai awal perjalanan panjang menuju alam semesta yang kita kenal sekarang. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Detak antiwam semesta terus berkembang dari awal yang luar biasa ini. Tepat setelah Big Bang, alam semesta mengalami pertumbuhan yang luar biasa, inflasi kosmik. Dalam sepersekian detik, alam semesta mengembang dari lebih kecil dari atom menjadi lebih besar dari jeruk bali, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Ini bukan materi yang bergerak melalui ruang, tapi ruang itu sendiri yang meregang. Inflasi menjelaskan mengapa alam semesta begitu seragam dan datar, menghaluskan kerutan awal apapun. Ini juga meregangkan fluktuasi kuantum kecil ke skala kosmik,
benih untuk semua struktur masa depan. Tanpa inflasi, alam semesta mungkin akan sangat mulus, tanpa bintang atau galaksi. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, panggung sudah siap untuk drama kosmik yang akan terungkap. Inflasi berakhir secepat dimulai, mengisi alam semesta dengan subpartikel dan radiasi yang panas dan padat. Alam semesta siap untuk babak berikutnya. Setelah inflasi, alam semesta adalah subpartikel fundamental yang bergejolak, quark, elektron dan kembaran antimateri mereka. Materi dan antimateri saling memusnahkan, tetapi ketidakseimbangan kecil menyisakan cukup materi untuk semua yang kita lihat hari ini. Saat alam semesta mendingin, quark bergabung membentuk proton dan neutron, blok bangunan atom. Transisi dari kekacauan ke struktur ini sangat penting. Alam semesta bukan lagi hanya energi. Sekarang ia memiliki bahan untuk setiap atom yang akan ada. Sup yang panik dan tak berbentuk itu mulai terbentuk. Tahap penciptaan berikutnya akan segera dimulai. Alam semesta sekarang berusia sekitar 1 detik. Panas, padat, dan siap untuk fusi nuklir. Dalam 3 menit berikutnya, proton dan neutron menyatu membentuk inti atom pertama sebagian besar hidrogen dan helium. Resep kosmik ini, sekitar 75% hidrogen, 25% helium, tetap ada di bintang-bintang tertua saat ini. Unsur-unsur yang lebih berat belum bisa terbentuk. Alam semesta mendingin terlalu cepat. Alam semesta dipenuhi dengan plasma panas inti hidrogen dan helium, ditambah elektron bebas. Cahaya terperangkap dalam kabut padat ini tidak dapat bergerak jauh. Alam semesta buram seperti awan yang bersinar. Panggung sudah siap, tetapi lampu belum menyala. Selama 380.000 tahun pertama, alam semesta adalah lautan plasma panas dan padat. Cahaya terperangkap, memantul tanpa henti dari elektron bebas. Tidak ada yang bisa melihat lebih jauh dari kabut tebal ini, karena foton-foton terus-menerus tersebar dan tidak pernah bisa bergerak jauh. Namun, saat suhu turun hingga sekitar 3000 derajat Celcius, sesuatu yang ajaib terjadi. Elektron dan inti mulai bergabung, membentuk atom hidrogen stabil pertama. Proses ini dikenal sebagai era rekombinasi, dan mengubah segalanya. Tiba-tiba, alam semesta menjadi transparan. Untuk pertama kalinya, cahaya dapat bergerak bebas tanpa terhalang, melintasi ruang yang kini terbuka. Cahaya kuno ini membanjiri kosmos, dan setelah miliaran tahun meregang oleh perluasan alam semesta, kini muncul sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik, atau CMB, jejak abadi dari masa awal. CMB adalah cahaya tertua di alam semesta, sisa cahaya samar dari penciptaan, yang telah menempuh perjalanan lebih dari 12 miliar tahun untuk sampai ke kita. Kemanapun kita melihat di langit, kita melihat cahaya gelombang mikro kuno ini, sebuah gambaran menakjubkan tentang alam semesta saat masih bayi, baru saja menjadi transparan. Namun, CMB tidak sepenuhnya seragam. Fluktuasi suhu kecil di dalamnya mengungkapkan benih-benih semua struktur masa depan. Tempat galaksi dan bintang akan terbentuk. Riak-riak kecil ini, yang diregangkan oleh inflasi kosmik, akan tumbuh selama miliaran tahun, menjadi galaksi, bintang, dan planet, termasuk tempat tinggal kita. CMB adalah jendela kita ke masa kanak-kanak alam semesta, memungkinkan kita melihat jauh ke masa lalu, hampir ke awal waktu. Ia menyimpan cetak biru untuk semua yang terjadi selanjutnya, peta awal yang menentukan nasib kosmos. Dengan mempelajarinya, para ilmuwan dapat mengintip momen-momen pertama alam semesta dan memahami bagaimana segalanya bermula. Kabut telah terangkat, kosmos siap untuk babak berikutnya. Namun, untuk saat ini, kegelapan masih berkuasa, menunggu cahaya pertama bintang-bintang. Setelah kabut hilang, alam semesta memasuki zaman kegelapan yang panjang, zaman kegelapan kosmik. Selama ratusan juta tahun, tidak ada bintang atau galaksi, hanya gas hidrogen dan helium dingin. Satu-satunya cahaya adalah CMB yang memudar, bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang saat alam semesta mengembang. Tapi gravitasi bekerja, menarik daerah gas yang lebih padat menjadi satu. Materi gelap tak terlihat membentuk halo besar, menciptakan perancah untuk struktur masa depan. Materi biasa jatuh ke dalam sumur gravitasi ini, perlahan-lahan berkumpul menjadi gumpalan. Alam semesta penuh dengan kemungkinan, diam-diam bersiap untuk bintang-bintang pertama. Akhir kegelapan akan datang dengan fajar yang spektakuler. Setelah ratusan juta tahun, gravitasi menyulut bintang-bintang pertama jauh di dalam halo materi gelap.
Bintang-bintang pertama ini, populasi T sangat besar, panas, dan berumur pendek, hanya terbuat dari hidrogen dan helium. Cahaya intens mereka mengakhiri zaman kegelapan kosmik, membanjiri alam semesta dengan radiasi ultraviolet. Radiasi ini mengionisasi ulang gas, mengubah alam semesta menjadi hamparan transparan yang bersinar. Bintang-bintang pertama hidup cepat dan mati muda, meledak sebagai supernova yang kuat. Untuk pertama kalinya, unsur-unsur yang lebih berat, karbon, oksigen, besi, ditempa dan tersebar ke ruang angkasa. Unsur-unsur ini memperkaya gas, memungkinkan generasi baru bintang dan planet terbentuk. Kematian bintang-bintang pertama menandai kelahiran kompleksitas kosmik. Alam semesta sekarang siap untuk galaksi. Kelahiran dan kematian bintang-bintang pertama menyiapkan panggung untuk galaksi. Gravitasi menarik bintang dan gas ke dalam kelompok-kelompok kecil, proto-galaksi. Seiring waktu, ini bergabung, membangun galaksi-galaksi besar yang kita lihat hari ini. Galaksi tidak tersebar secara acak, mereka membentuk jaring kosmik yang luas, filamen galaksi dan gas yang membentang di seluruh alam semesta. Struktur ini tumbuh dari fluktuasi kepadatan kecil, diperkuat oleh gravitasi dan materi gelap. Bima sakti kita sendiri adalah bagian dari jaring yang sangat besar ini. Tapi ada kekuatan lain yang membentuk kosmos energi gelap. Sekitar 5 miliar tahun yang lalu, energi gelap mulai mempercepat ekspansi alam semesta. Sekarang, ia mendominasi, mendorong galaksi semakin jauh. Perjalanan kita dari satu titik ke alam semesta galaksi adalah bukti kekuatan fisika dan waktu. Dan kisah kosmos masih terus terungkap.